Mas, kenapa dulu memutuskan masuk di pendidikan bahasa Arab? Ya jadi gini ya, ketika saya memutuskan untuk masuk di jurusan pendidikan bahasa Arab itu tidak lain dan tidak bukan ya memang karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Kembali lagi kita di program Majelis Rahat. Kali ini bersama seorang dai muda yang sukses dan tentunya alumni pendidikan bahasa Arab. Itu yang paling penting. Gimana kabar Mas Syahid? Alhamdulillah baik, Mas ya. Virus Ya. Baik sekali. Alhamdulillah luar biasa. Ya, sekarang posisi kita lagi di alun-alun Batam. Ini saya copot masker enggak apa-apa ya? Gak apa-apa, kita kan Biar di ruang terlihat tertutup. kegantengannya gitu loh. Ya, jadi kita janjian khusus hari ini di mobilnya Pak Ustadz Mas Yai Gus Syahid. Kita janjian di alun-alun Batang khusus untuk mengulas atau kita mengulik cerita beliau ketika beliau itu kuliah di pendidikan bahasa Arab. Itu yang paling penting karena YouTube ini memang dikhususkan untuk bagaimana sih orang-orang yang belajar di bahasa Arab itu dulunya dan sekarang kegiatannya itu apa aja sih. Nah, kita bisa memetik inspirasi dari situ. Mungkin bisa diceritakan Mas, kenapa dulu memutuskan masuk di pendidikan bahasa Arab? Ya jadi gini ya, ketika saya memutuskan untuk masuk di jurusan pendidikan bahasa Arab itu tidak lain dan tidak bukan ya memang karena kayaknya bahasa Arab itu menarik gitu loh untuk dipelajari. Terlepas dari itu memang ada rasa ketidakpuasan atas apa yang saya rasakan pada sebelum kuliah. Jadi sebelum kuliah kan sedikit banyak sudah tahu nih bahasa Arab. Jadi ya percakapan bahasa Arab tahulah sedikit-sedikit, tapi kok kayak apa memang bahasa Arab itu sampai di sini aja atau memang masih ada yang lain gitu loh, apa masih lebih luas lagi lah. Oleh karena itu ketika ya ada perguruan tinggi negeri yang dekat dari rumah kurang lebih setengah jaman lah ya, oh ternyata di situ ada pendidikan bahasa Arab, ya udah apa salahnya kita masuk, coba-coba masuk, tetapi memang didasari dari ketidakpuasan untuk belajar bahasa Arab itu sendiri. Oh, jadi inisiatif sendiri ya. Betul. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana dulu Mas? Dulu kuliahnya di IAIN Pekalongan. Padahal bareng loh ya. Dulu sih masih STAIN, saya masuk itu masih STAIN, berarti tahun 2013 itu masih STAIN. STAIN. Ya. Dan dulu mungkin saya tidak selebar ini loh Mas. Dulu dia ini cuy, rambutnya gondrong. Ya nanti Gondrong ada kan nih gondrong. di pojok sini nanti ada. Terus ininya Foto gondrongnya ya nanti dimasukkan. gori ya, siap. Siap ya. Nanti saya kirim. Jadi dikasih di pojok sini biar kayak YouTubers kondang itu loh. Iya. Ini kan YouTube buat seneng-seneng aja Iya. sih. Buat dokumentasi kalau saya punya teman, punya sahabat yang secanggih ini. Ya begitulah. Oke, dulu terus sempat jadi ketua HMJ juga ya Mas? Iyalah, setelah kamu toh. Oh, iya dong. Jadi gini pemirsa ya. Ini panggilnya pemirsa apa? Nggak tahu, channel baru. Oh ya udah berarti. Panggilnya apa aja? Ya pemirsa. Ya pemirsa. Ya ukti. Ya, Iya. jadi begini. Saya itu jadi ketua HMPS, kalau sekarang HMJ, atau mungkin di beberapa kampus lain itu ada yang HMP atau Hima Prodi dan sebagainya. Itu dulu masih HMPS, berarti saya itu jadi ketua setelah dari host ini ya. Jadi host ini Mas Virus jadi ketua. Ya, jadi setelah Mas Virus itu menjabat jadi ketua, periode berikutnya itu saya. Udah tahu tahun berapa itu? 2015. Oh, saya 2015 berarti. 2015 ya. Berarti ya, saya 2015. Itu memegang tongkat estafet. Dulu kegiatan di HMC pas kamu menjabat yang menurutmu paling berkesan, yang ini paling oke nih, paling besar, paling suka duka di situ banyak. Ya sebenarnya semua yang saya lakukan di HMC sangat berkesan. Karena apa? Di HMJ, kalau dulu HMPS itu hal-hal baru banyak yang saya temui. Jadi yang dulu saya belum kenal ya para pemateri sekarang jadi kenal
akhirnya jadi kenal. Yang dulunya belum tahu lor gitu lah, belum pernah main ke kampus-kampus lain, berkat HMC jadi bisa kenal. Itu yang paling berkesan ya begitunya, artinya ketika kita semua prosesnya itu membawa kesan masing-masing, Mas. Sorry ya. Ya, enggak apa-apa. Semua kesan, semua prosesnya itu pasti membawa kesan yang luar biasa, yang pasti tidak bisa dilupakan, ya. Bisa ya. Apalagi dulu kan berarti apa sih? Apa? Oh, pas Apa? Dulu kita pernah ini juga loh. Di pantai, sholat di pantai. Oh iya. Guys, ya, jadi ini perlu kalian ketahui. Dulu ketika zamannya virus ya, ketua yang sekarang jadi host luar biasa ini. Ya. Dulu itu kita pernah mengistilahkan dengan namanya sukaro, guys. Sukaro itu sebenarnya kan mendem, ya kan? Tapi maksud kita mendem itu bukan mendem kok minum-minuman keras. Jadi gelap, guys. Nah, itu jadi lokasinya sekarang itu lokasinya sudah hilang, sudah musnah, terkena bencana bencana rob, karena dulu itu di pantai itu sih kampus ya, ngebom lah istilahnya, orang-orang menyebutnya ngebom. Di sana kita bertiga, saya, Heru sama Wildan. Ini kalau Wildannya nonton pasti ketawa-ketawa ini. Jadi di sana itu mulai sebelum maghrib sampai sholat maghrib di pantai, wudhunya pakai air laut. Siapa sih yang kamu banyu laut? Wildan Wildan itu kumur-kumur pakai air laut itu. Udah tahu air laut itu asin, habis kumur-kumur bilang, "Bus, airnya kok asin, Bus?" Ya bisa biar banyu laut asin. Tapi suci kata laut. Ya suci, termasuk dalam kategori air yang suci ya kan. Gitu. Suci dan mensucikan ya. Itu ya salah satu kisah. Iya. Kisah yang sangat inspiratif bagi saya. Padahal kita nggak tahu loh sekarang ini manfaatnya apa, itu nggak tahu saya. Tapi sebelumnya berorganisasi di mana, Mas? Kalau organisasi sebelumnya saya di pondok kan dulu? Ya, di pondok. hanya itu aja sih di pondok. Pondoknya Mas, pondoknya. Pondoknya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga di Desa Purwosari, Kecamatan Patepon, Kabupaten Kendal. Mbah Yai siapa? Mbah Yai Gus Nur Salim. Mbah Yai Gus Nur Salim. Nanti bisa dilihat di deskripsi ya. Nanti tak kasih screenshot atau apalah. Ya, di deskripsi bisa. Pesantren. Tuh. Iya gitu. Jadi asik nggak di organisasi, Mas? Sangat asik, guys. Bagi kalian yang nonton ini, para mahasiswa yang tidak masuk di organisasi, belum dinamakan mahasiswa sesungguhnya loh kamu. Benar-benar akan kecewa nanti setelah kamu lulus. Mau jadi apa kamu ya? Kalau tidak mau masuk organisasi loh. Terus selain organisasi kan HMC kan intra, HMS intra. Ekstranya ada? Ekstranya apa? Dulu sempat sih masuk PMI, sebentar ya. Mapaba ikut terus. Mapaba ikut. Aku bareng sama kamu. Mapaba ikut dulu kalau tidak salah di gedung sini PCNU Batak. Ya. Iya. Ini kan kita di alun-alun nih. Ya di parkiran alun-alun. Nah itu kalau ke gedung PCNU ya paling 5 menit nggak ada. Itu dulu di sana. Ikut Mapaba juga di sana. Jadi menang-menang ya guys. Saya alumni PMI guys. Ya belum alumni lah, belum lulus. Dosen yang sampai sekarang nggak bisa kamu lupakan siapa, Mas? Aduh, kalau saya hubungan dengan dosen itu semuanya baik-baik saja. Jadi pasti tidak akan bisa terlupakan. Itu kenapa nggak bisa dilupakan? Ya karena memang masing-masing dosen itu punya karakteristik apa namanya? Punya karakter, kepribadian atau metode ngajar yang macam-macam, dan itu semuanya masih membekas lah di alam bawah sadar. Masih membekas di alam bawah sadar saya, guys. Ya, jadi ya memang semuanya luar biasa dosen-dosen PBA YN Pekalongan. Mlebu PBA YN Pekalongan, guys. Ya. Khusus untuk daerah Pantura dan sekitarnya ya. Tidak usah ragu. PBA YN Pekalongan. Apalagi kabarnya mau ada S2-nya ya, Mas? Ya, betul.
Oh, ada S2-nya. Oh, ini jangan salah, hostnya ini juga alumni PBIN Pekalongan dan juga baru saja menyelesaikan studi lanjut S2 di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga yang baru aja ulang tahun ya UIN Sunan Kalijaga ya. Iya. Ya, yang ke 69 apa 64 itu? 69. Soalnya pakai logo itu sih, jadi nggak tahu itu 69 apa 64 itu. Harusnya ini lebih tahu ya. Iya, Keberapa soalnya ya biar bagaimanapun kan alumni. Belum lah, masih mahasiswa. Kayak kamu Ji, masih mahasiswa UIN. Ini juga mahasiswa Pasca Sarjana UIN ini Semarang. Iya, ya begitulah. Doakan saja semoga cepat selesai, cepat lulus. Ya, itu kesempatan lah, harus diselesaikan. Ya, siap. Urusan ekonomi kan udah mapan. Ya, begitulah guys. Ini saya mau minum dulu. Ini namanya Milagros ya. Milagros. Jangan salah, kamu ini namanya Milagros. Ini minuman sehat dan menyehatkan. Alami, tanpa buatan mesin, tanpa bahan kimia. Semua penyakit bablas dengan Milagros. Jos, harus ada josnya. Membuat iklan juga ini. Nemu jodoh juga di HMJ ya Mas dulu. Oh. Ya doakanlah ya. Semoga Ketemu di setahun lagi bisa. Amin. Ya doa para pemirsa aja lah. Pemirsa. Iya, para pemirsa. Mas, dulu kan kamu juga suka ikut lomba dai juga. Itu dan ternyata sampai sekarang akhirnya jenengan juga ini kan aktif ngisi di beberapa majelis taklim atau juga di majelis pengajian. Ya alhamdulillah, itu gimana ya? Memang dari dulu itu saya sangat cinta dengan mic. Ini mic ya. Ini mic kan kecil. Kalau ada mic besar itu saya hawane, pengen gujei, pengen nyekeli. Bukan karena apa-apa, bukan karena saya pintar, bukan karena saya cerdas, tapi pengen baik, seneng pokoknya nomor mic seneng pokoknya karo mic seneng, karo panggung seneng wes oke tok. Terus ketemu Jamal juga seneng ya Mas? Ya seneng lah. Ya. Kalau ikut pengajiannya beliau juga ini asik, pasti seger lah ceramahnya itu. Saya beberapa kali kesempatan diajak sama beliau. Jadi kadang ngisi di anak-anak SMA, kadang ibu-ibu di yang punya hajatan, juga di desa di masjid, instansi beliau biasa ngisi. Ya bisa dilihat lah di channel saya WK Media Dai. Klik aja, jangan lupa subscribe. Iya dong. Ya. Nanti saya kasih di sini. Ya siap. WK Media Dai. Udah banyak videonya itu Mas ya? Oh banyak. Ya hampir ratusan lah. Tapi kurang 50-an. 100 kurang 50 piro, Cak. Ya ngono iku lah. Ini enggak apa ngomong sambil campur bahasa Jawa, enggak apa-apa nanti ya, kan. Saya kasih translate. Dan spesial translate-nya pakai bahasa dunia lain. Aduh, ya Allah. Mas. Ya. Apa namanya? Dulu pas ketemu siapa? Ke Bandung itu Prof Hidayat. Itu gimana ceritanya Mas? Oh jadi kan gini, kalau itu berarti periode HMPS setelah saya. Namanya siapa namanya? Kolil. Oh Kolil ya. Karena saya hampir lupa sama dia. Barangkali nonton ya, Kolil. Barangkali kamu nonton. Saya hampir lupa sama kamu karena kamu lama tidak nongol ya. Jadi dulu pas ketuanya setelah saya, periode setelah saya itu Kolil. Itu kan kita ya, saya ya Mas Fairuz sampai ketua-ketua yang di atasnya itu pengen membantu lah, artinya walaupun sudah bukan periodenya tapi pengen ikut mensukseskan. Dulu itu kalau tidak salah pas waktu Prof Hidayat itu seminar Prof Hidayat, pematerinya ada dua, yang satu Prof Hidayat, yang satunya lagi Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun atau Gus Ghafur, rektor Setai Al Anwar Sarang Rembang. Itu putranya Mbah Mun ya? Ya putranya Mbah Mun. Nah, itu dulu saya gregeten bahasanya itu. Saya gregeten iki kok niat orang gawe seminar tapi pematerinya urung dihubungi. Nah, sore-sore waktu itu sore-sore
itu Pak Falikul Isbah ya, dosen di IAIN Pekalongan, kita Mbah biasa Falik, Mbah ya Falik. manggilnya Mbah Falik. Itu ngabari ki sapa cah HMPS HMC sing arep nemoni Prof Hidayat. Ya istilahnya mentaubiti lah, biar ya sebelumnya Pak Falik itu atau Mbah Falik kita biasa manggilnya sudah matur ke beliau untuk ngisi seminar dan beliau kerso, tapi kan secara resmi surat belum. Nah, waktu itu periode HMPS yang itu berapa gelem mangkat kan itu. Aduh. Ya akhirnya kan saya gregetan lagi, ya mau main anak kayak acara tapi kok orang-orang yang marani pemateri ini. Sedangkan pematerinya jauh loh, aslinya kan Jakarta beliau ya kan, ngajarnya di UIN Syahid Ciputat Jakarta. Dan beliau juga pas ngajar di UIN Bandung. Nah, akhirnya saya diarahkan sama Pak Falik untuk menemui Prof Hidayat, naik Bandung Express, bus malam Bandung Express. Itu pertama kali saya naik bis yang belum tahu tujuannya. Kalau biasanya ke Madura, ke Surabaya itu tahu tujuannya. Oh, sudah ada bayangan, oh lokasinya di sebelah sana, lokasi sebelah sana. Kalau UIN Bandung, apalagi kata Pak Falik itu yang kampus baru, pasca sarjana, itu saya belum pernah sama sekali ke sana. Ya udah modal nekat aja naik bis Bandung Express, berangkat jam 9 apa jam 10 malam itu saya lupa. Sampai di Bandung itu exit tol apa namanya? Cilenyi. Nggak tahu, pokoknya Cici biasa sih Jawa Barat. Oh iya, Cicing wae apa Cibanduyut. Itu saya turun di situ. Pokoknya saya dipesenin sama Pak Falik untuk menanyakan kepada kondekturnya, ini nanti lewat tol terus apa tidak. Kalau tidak berarti nanti turun di Cibiru. Oh ya. Cibiru. Ya kalau tidak berarti kamu turun di Cibiru. Tapi kalau lewat tol terus berarti kamu sebelum masuk tol lagi berarti kamu harus turun di situ gitu. Akhirnya ini tidak, nanti bisa sampai ke Cibiru. Oh ya udah, itu naik bus sampai ke Cibiru. Setelah di Cibiru naik angkot, itu berarti pukul 4 kalau tidak salah, atau enggak setengah 4. Perut mules guys, pas waktu itu perut mules di pangkalan angkot yang sebelumnya saya belum pernah tahu lokasi itu, tahu daerah itu, ngeri pokoknya. Sama sopir angkotnya, ayo naik. Wah munggah toh, naik. Ya wis mari ngono, ternyata ngenteni penumpang, nunggu penumpang itu sampai jam 5:30 guys. Dari jam 5:30 sampai 5:30 duduk di angkot dengan ngempet mules guys. Untung nggak keluar. Orang ngeri kuy. Untung saya sudah terlatih. Ya kalau tidak bahaya. Habis itu ya udah jalan. Setelah jalan saya ditanya ini turun mana Mas? Turun di kampus baru UIN Sunan Gunung Jati. Nggak ada yang tahu supir angkotnya. Saya dipesanin sama Pak Falik itu Cimrincang apa gitu, pokoknya lupa saya. Sampai sana akhirnya golek mencari bener ini saya nggak mengada-ada, muter-muter sama angkotnya. Akhirnya ada penumpang yang tahu, oh mungkin yang dimaksud kampus yang ini di belakang komplek pabrik apa itu saya lupa. Akhirnya diturunkan di sebelah gangnya situ lah. Dari gang ke kampusnya itu jalan ya sekitar sekilonan ada kayaknya. Itu saya jalan, padahal sekali lagi saya belum tahu daerah situ. Sampai situ saya nunut sholat berarti jam 6 ya, sekitar jam 6 saya nunut sholat di musolanya. Mungkin cleaning service di sana mengira bahwa saya mahasiswa teladan, jam 6 udah masuk kampus. Padahal saya bukan mahasiswa sana. Masuk sana cari musola, toilet dulu, cari musola terus sholat. Sama cleaning service-nya ditanya, kok tumben Pagi udah sampai. Pagi-pagi udah sampai. Saya bilang saya mau ketemu sama Prof Hidayat. Oh biasanya 6:30 Prof Hidayat itu juga udah sampai. Bener, akhirnya saya turun ke depan pintu utama ya kan, duduk di sana. Terus Prof Hidayat bener rawuh, beliau datang pakai mobil sama supirnya. Nah, setelah beliau rawuh, saya ketemu sebentar sama beliau, mengutarakan maksud hati. Jadi atas nama mahasiswa PB IAIN Pekalongan yang hendak mengundang Prof, terus sama Prof Hidayatnya,
oh nanti kita ngobrolnya setelah saya ngajar aja jam 9, setengah 10. Akhirnya berarti saya keluar dulu cari sarapan. Udah habis itu bisa keluar bisa keluar bisa masuk lagi, terus ketemu sama Prof Hidayat. Dan yang membuat saya wow sekali, saya waktu itu kan berarti belum lulus S1 ya kan guys. Kemudian di UIN Sunan Gunung Jati saya juga baru pertama itu di kampus baru lagi. Kemudian sama Prof Hidayat saya diajak masuk ke ruangan beliau, ketemu guru besar walaupun tidak kenal ya kan, tapi rasanya kok ternyata begini ya, luar biasa orang-orang yang berilmu. Habis itu saya diajak ngobrol sama beliau itu di ruang sidang guys. Jadi di ruang munakosah lah, di ruang sidang saya diajak ngobrol di sana. Wah ini kok arep sidang ki ya kan. Akhirnya saya mengutarakan dari ini suratnya ini. Oh ya beliau kerso. Dan waktu itu juga saya sekalian memberikan ya sekedar untuk beli tiket kereta api lah tuh. Udah habis itu kemudian mungkin saya nekat dengan alasan ya karena pengen foto dengan Prof Hidayat, tapi nggak ada yang motoin kan di ruang sidangnya berdua. Saya kan akhirnya ngomong ke beliau, Prof mohon maaf untuk bukti. Wah, padahal modus ini sebenarnya bukan bukti ya, pasti udah percayalah kawan-kawan ya kan. Tapi untuk bukti saya mau minta foto jenengan, foto Prof. Tapi karena nggak ada yang moto selfie ya Prof. Saya dulu selfie-nya pakai HP Lenovo berapa itu, pokoknya kameranya rapi tapi mangkel HP karena dulu ada aplikasi B612. Nanti fotonya bisa dilihat ini di sini ada. Siap guys. Ya. Udah itu sih ketemu sama. Habis itu pulang ya udah. Pulang naik bis dari Bandung kemudian diturunkan di Cirebon naik bis ke Pekalongan. Udah selesai ceritanya. Jadi apa namanya ya, sebelum kita menghubungi pemateri atau apa istilahnya guru besar itu, menurutmu apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman mahasiswa yang mengundang? Ya jadi gini, semuanya itu harus dipersiapkan ya. Bagi mungkin teman-teman mahasiswa ini terutama ya generasi PBA IAIN Pekalongan lah. Jadi pematerinya siapa, cari orang yang dekat dengan beliau, artinya dari pihak kita tapi yang dekat dengan beliau siapa, kita lobby dulu lewat beliau. Kalau beliau memang udah fix bisa ya kita harus datang ke sana ditemui ya. Walaupun mungkin walaupun beliau itu sudah ya fix bisa, tapi kita sebagai orang yang butuh ilmu beliau ya kita harus datang ke sana dan harus berani berkorban loh. Yo bayar bis, yo mangan, yo sangune komplit, pokoknya harus berani berkorban. Itu cara memuliakan orang-orang yang berilmu. Harus dong. Tabarukan ya. Iya, tabarukan. Apa yang kita cari dari bahasa Arab kalau bukan tabarukan kan? Betul. Iya. Di sini kita nggak ngomong pakai bahasa Arab. Ngaji pun kita ya tabarukan juga dari kiai kan. Betul itu. Pokoknya intinya pinter bahasa Arab ya tabarukan itu. Kalau nggak tabarukan ya ilmunya kering lah, kalau bisa dikatakan seperti itu. Ceritain tuh mas. Aku biasanya gue kelingan cerita-cerita kita pas misalnya di tempatnya Pak Aku itu Baitul Kilmah kan. Oh ya. Itu keren lagi saudara-saudara. Mungkin nanti ini bisa dibuat, kalau terlalu panjang bisa dibuat part 2 ya mas. Bisa lah, bisa ya. Gampang lah kan, tak edit sendiri ya. Ini soalnya sangat panjang sekali kalau menguak cerita ya bersama hostnya ini aja luar biasa di Baitul Kilmah ya. Assalamualaikum Pak Yai Dr. Agung Irawan MN, barangkali nonton video amatir kita ya. Salam takdim dari kami murid jenengan, semoga jenengan juga mengakui kami sebagai murid walaupun kita belajar hanya berapa hari ya, 2 minggu cuy, 2 minggu lebih lah Ramadan. Ya 2 minggu lebih pasaran lah
2 minggu lebih. Terima kasih juga kepada Pak siapa satunya lagi, Pak Pak Didi, Didi, Mas Imam, Mas Imam, terus banyak sih, Sunli, Sunli Thomas, Alexander. Alexander. Terus yang Magelang itu siapa ya Allah ya? Yang buat kamu sih. Buat kamu saya kok lupa. Muhtadi. Muhtadi Kadi, Pak Ustadz Muhtadi Kadi. Terus yang Banyak sekali loh. yang dosen. Oh iya, yang dari Purwokerto. Yang dari Purwokerto itu saya lupa. Mohon maaf namanya siapa. BS, ada BS-BS-nya itu. Iya. Siapa ya? Oh, BS. Siapa sih? Nggak tahu, pokoknya itulah beliau. Di sana sangat luar biasa. Tuh, terima kasih juga kepada Ustadz kita di Yan Pekalongan, yaitu Pak Muhandis. Ustadz calon doktor, semoga segera Amin, doktor. amin. Pak Ustadz Muhandis Az-Zuhri LCMA. Itu beliau itu dosen di PPA tapi sekaligus menjadi kaprodi di KPI ya. Nah, kita bisa ke Pak Agung ke Jogja itu juga berkat beliau. Berkah lagi. Ya, kita bisa ke sana berkat Pak Muhandis, tapi juga tidak lupa karena kita diberi izin oleh Pak Dr. Muhammad Zaini sebagai kaprodi kita di PPA. Jadi walaupun beda prodi, sebenarnya acaranya prodi atau sekarang jurusan KPI, tapi kita dari jurusan PPA diberi spesial, boleh berangkat. Dan terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Muhammad Zaini sudah memberikan izin kepada kita. Ya, lanjut ya, setelah sampai di sana guys, info Pak Muhandis itu kalau tidak salah memberikan info beberapa hari sebelum hari Jumat lah, saya lupa. Itu kalau mau berangkat, ayo nanti di sana itu makan udah disiapkan lah gitu. Yang penting ya tinggal mangkat wae ya, nak pingin karun jajan ya tetap nggawa sangu dewe-dewe kan gitu. Ya. Itu yang paling benar-benar terkesan